Oi, kau yang lagi nonton, jangan lupa kau subscribe. Terus kau like, bila perlu kau share. Oke, thanks, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lagi di Masjid Agung Cipta Rasa daerah Cirebon. Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di kawasan Keraton Kasapuhan Cirebon sangat dikenal dengan tradisi Adzan Pitu. Adzan itu dikumandangkan dalam setiap ibadah sholat Jumat pada azan pertama. Tradisi tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun sejak masjid itu berdiri. Asal muasal terjadinya azan pitu sangat populer dan fenomenal. Banyak versi asal muasal adzan pitu, tapi peristiwa heroiknya hampir sama, yaitu ada peristiwa besar yang meresahkan masyarakat sekitar. Adzan pitu merupakan titah dari Sunan Gunung Jati Cirebon sebagai strategi mengalahkan pendekar jahat berilmu hitam pada abad ke-15. Pendekar tersebut bernama Menjangan Wulung. Saat itu Menjangan Wulung suka berdiam diri di kubah masjid. Perilakunya selalu meresahkan masyarakat, terutama setiap ada muazin melantunkan azan hingga saat hendak ibadah sholat. Setiap muazin yang melantunkan azan selalu meninggal terkena serangan Menjangan Wulung. Melihat kejadian yang terus berulang, Sunan Gunung Jati meminta 7 orang melantunkan azan secara berbarengan. Namun setelah azan selesai, seketika terdengar suara ledakan dari bagian atas bangunan masjid. Dikisahkan pendekar jahat tersebut yang berada di kubah masjid terluka, terpental hingga darahnya berceceran. Konon saat terpental, kubah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon ikut terbawa hingga menumpuk di atas kubah Masjid Agung Serang, Banten. Sekarang kita ada di mana? Kita lagi di ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon. Sekarang kita lagi di dalam lokasi masjid tuanya. Sekarang pukul berapa? Pukul 5:04. Habis sholat subuh kita ada di sini. Ikuti kita terus. Subhanallah. Bangunan yang begitu indah dan masih kokoh. Itu tempat pintu masuk utama. Dari situ. Oh, situ. Maaf. Pintu utama di situ. Berhubung di situ tutup, jadi pintu di sini. Sang itu para wali kita diciptakan 3 malam 3 masjid, Cirebon, Demak, Banten. Cipta Rasa. Nah, rasa itu artinya harus kita ngerasa ngaji dulu. Kesepuan paling sepuh bahwa dibangun tahun 1417 Masehi. Yang pertama di sini. Pertama. Iya. Dan alhamdulillah ini masih boleh dibangun dan tidak boleh dirubah. Temboknya juga masih asli. Temboknya ini alhamdulillah dipakai. Ini dapat khutbah ya. Khutbah ini masih itu pada kopinya Pak. Yang ada sebelah situ. Yang aslinya. Ya, karena ada udah tua sih. Dibuka. Jadi sholat Jumat di dalam. Di dalam itu hari fitri, sholat tarawih. Begitu perjuangan para wali, ya. Perjuangan para wali ini benar tersaing. Agama lain menugas, tapi ini jangan dulu. Wabah. Itu kamu paling panas Pak.
begitu masuk orang Pulau Jawa dia akan menupes orang Pulau Jawa dia masuk Islam. Bagaimana caranya para wali? Para wali itu mengadakan musyawarah, terus mengadakan musyawarah, sholat istiqoroh. Satu jam, jam 2, jam 3. Begitu selesai, dapatnya apa dari Allah itu ada 7 orang. Begitu matur laporan mau ke Cirebon, harus dilaksanakan. Dilaksanakan, juga pecah. Kali sih, kalau jangan dulu nih, kali ke Banten. Kalau mau molo. Nah, sana, makanya sini gak ada molonya Pak. Adanya di Banten. Nah ini para wali dipimpin. Yang pertama Syekh Sayyidullah, kan Kali Jaga, kan Derajat, Kanjeng Ampel, Kanjeng Giri, Kanjeng Mulia, Kanjeng Demak, Kanjeng Kudus, Kanjeng Sunan Bonang, 9 wali. Terakhir Sunan Bonang. Iya. Nah ini umurnya sudah hampir kurang lebih 600-an. Kadang udah 14, 15 sultan. Ada sultan terakhir ya. Ini dari Gwinea, ini dari mana? Kita dari Tangerang. Oh, Tangerang. Banten. Alhamdulillah pada bisa kesini, bisa diada di sini. Mudah-mudahan ya bawa berkah, dapat dari Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedurunge tekamang sing ake puji syukur yo akhirat. Kalau ini Bang. Ayo cepet. Ngerekam ini nih. Oke guys. Karena ngikutin kita. Om aja. Tiga. Jangan lupa. Coba. Ayo, 1, 2, 3. Malu. Ya. Oke guys. Ayo belum? 1, 2, 3 mulai. Ah. Oke guys. Terima kasih. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Sengingin